Mereka adalah dalang di balik perusahaan-perusahaan raksasa dunia seperti AstraZeneca dan Ericsson. Namun, nama keluarga Wallenberg hampir nggak dikenal di luar lingkaran bisnis elit Swedia, guys. Bayangin aja, sebuah keluarga yang mengendalikan aset bernilai triliunan rupiah, namun memilih untuk tetap bersembunyi dari sorotan media. Ya, inilah keluarga Wallenberg. Selama 6 generasi, keluarga ini dengan sengaja memilih kerahasiaan sebagai strategi utama mereka. Kekayaan mereka yang luar biasa serta pengaruh yang menjangkau berbagai industri dibangun di balik tirai tanpa publisitas yang berlebihan. Dari menyelamatkan pengungsi di tengah kekejaman perang hingga dituduh bermain mata dengan rezim mengerikan, sejarah keluarga Wallenberg dipenuhi paradoks dan intrik. Di video ini, kita akan mengungkap kisah keluarga Wallenberg, menelusuri jejak kekuasaan mereka yang tersembunyi, kontroversi yang menyelimuti sejarah mereka, dan bagaimana mereka berhasil mempertahankan kendali atas imperium bisnis global selama berabad-abad. Kita akan menyelami lebih dalam nih, dalam jaringan yayasan kompleks yang menjadi tameng kekayaan mereka, serta mengungkap strategi bisnis unik yang memungkinkan mereka bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Lalu, siapakah sebenarnya keluarga Wallenberg ini? Dan bagaimana mereka bisa menjadi salah satu keluarga terkaya dan paling berpengaruh di dunia tanpa sorotan publik? Dan pelajaran apa nih yang bisa kita petik dari model bisnis mereka yang unik, di mana kerahasiaan justru menjadi kunci kekuatan? Keluarga Wallenberg, meskipun mungkin kurang dikenal di berbagai tempat, ini merupakan simbol kekuatan ekonomi yang dominan di Swedia, guys. Nah, kisah mereka mencakup kekayaan, kekuasaan, serta kontroversi dan keputusan rahasia yang mengiringi perjalanan mereka mencapai posisi puncak. Pada awal abad ke-20, Andre Oskar Wallenberg memulai dinasti ini. Ia mendirikan fondasi yang menjadi dasar kekuasaan keluarga Wallenberg hingga saat ini, guys. Swedia modern dikenal dengan ekonomi yang kuat dan inovasi yang maju, tetapi pertengahan abad ke-19, situasinya sangat berbeda. Negara ini memiliki potensi besar, tetapi kekurangan dana yang memadai. Dan banyak ide brilian muncul, tetapi nggak ada sumber daya untuk mewujudkannya. Dan dalam kondisi terbatas ini, Andre Oskar Wallenberg muncul sebagai sosok yang mengubah segalanya. Bak Superman, seorang mantan perwira angkatan laut yang baru kembali dari Amerika Serikat, ia membawa semangat dan inspirasi untuk melakukan perubahan signifikan, guys. Inspirasinya berawal dari buku berjudul How to Start a Bank, yang mendorongnya untuk mendirikan Stockholm Enskilda Bank atau SEB pada tahun 1856, bank swasta pertama di Swedia. Nah, sebelum SEB didirikan, memperoleh pinjaman di Stockholm ini sangat sulit. Sehingga masyarakat harus berurusan langsung dengan bank sentral tanpa persaingan atau inovasi dalam layanan keuangan, guys. Dan kondisi ini menghambat pertumbuhan ekonomi. Andre Oskar Wallenberg memiliki visi yang berbeda. Ia ingin mengumpulkan tabungan masyarakat dan menginvestasikannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, guys. Terinspirasi oleh model perbankan di Skotlandia, ia percaya bahwa perputaran uang akan memacu pertumbuhan ekonomi Swedia. Tapi, pertanyaan besar yang muncul adalah, bisakah sebuah bank mengubah takdir suatu negara? Nah, Andre nggak bisa menjawabnya sendirian. Tentu ia membutuhkan seseorang yang berani mengambil risiko untuk mewujudkan visi besarnya tersebut. Nah, orang tersebut adalah putranya, Knud Agathon Wallenberg. Knud bergabung dengan SEB dan memimpin visi keluarga, mengembangkan bank tersebut nggak hanya secara lokal, tetapi juga internasional, guys. Dan dalam waktu singkat, SEB berhasil mengumpulkan kekayaan yang luar biasa.
Nah, perubahan penting terjadi ketika peraturan baru membatasi kepemilikan saham industri oleh bank. Sehingga keluarga Wallenberg mengatasi hal ini dengan mendirikan investor AB pada tahun 1916. Nah, langkah ini menentukan masa depan keluarga dan memperkuat warisan mereka dalam sejarah ekonomi Swedia. Di bawah kepemimpinan Nat, SEB berkembang pesat di kancah global. Nat dan istrinya Alice gak hanya menikmati kekayaan mereka, mereka memiliki rencana besar untuk Swedia. Oleh karena itu, mereka nggak memiliki keturunan. Mereka memutuskan untuk menyumbangkan kekayaan mereka untuk memajukan negara. Mereka mendanai berbagai proyek di Stockholm, termasuk pengembangan kota Saltsjöbaden. Mereka juga mendirikan Nat and Alice Wallenberg Foundation pada tahun 1917 yang berfokus pada penelitian di bidang sains, teknologi, dan kedokteran yang memperluas pengaruh mereka di luar dunia perbankan. Nat juga terjun ke politik Swedia, guys, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dari tahun 1914 hingga 1917. Tanggung jawab bisnis keluarga kemudian beralih ke saudara tirinya, Marcus Wallenberg Sr. Marcus berbeda dengan Nat, ia nggak menyukai pamer kekayaan dan lebih fokus pada pembangunan. Ia bekerja keras dan menginvestasikan kembali semua sumber daya ke dalam bisnis mereka. Ia pun terlibat dalam perusahaan-perusahaan besar seperti ASEA, Norsk Hydro, Atlas Diesel, Stora Kopparberg, dan Scania Vabis. Dan ia berhasil memimpin perusahaan-perusahaan ini melalui masa-masa sulit, terutama setelah Perang Dunia Pertama, dan menjadi negosiator dan arbiter Eropa yang dihormati. Namun, Marcus terkejut ketika Nat mewariskan kekayaannya ke yayasan, bukan kepadanya. Awalnya, Marcus merasa dikhianati, tapi kemudian dia menyadari bahwa keputusan Nat adalah langkah cerdas. Yayasan tersebut menjaga kekayaan keluarga tetap utuh dan terfokus, memastikan warisan mereka bertahan lama. Keluarga Wallenberg, simbol kekayaan dan kekuasaan di Swedia, menghadapi tantangan berat nih di tengah Perang Dunia Kedua, guys. Meskipun udah kaya raya, ujian sesungguhnya ini baru dimulai. Warisan Marcus Wallenberg diteruskan oleh kedua putranya, yaitu Jacob dan Marcus Jr., yang akan menentukan masa depan keluarga. Nah, Jacob Wallenberg, penerus sejati keluarga, bergabung dengan Stockholm Enskilda Bank atau SEB pada tahun 1918 dan dengan cepat menjadi CEO pada tahun 1927. Ia memimpin bank melewati depresi besar dan ancaman perang. Namun, perannya dalam peristiwa dunia yang berubah di luar Swedia akan jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Nah, di tengah meningkatnya ketegangan global, keluarga Wallenberg meskipun Swedia netral, menjalankan bisnis dengan sekutu dan poros. Jacob menjadi perwakilan dagang utama Swedia untuk Nazi Jerman, sementara Marcus Jr. bekerja dengan sekutu. Dan keluarga Wallenberg bernegosiasi di kedua sisi konflik. Hubungan keluarga Wallenberg dengan Nazi Jerman lebih dari sekedar perdagangan, guys. SEB diduga bekerja sama dengan Nazi, bahkan membantu mencuci aset jarahan, termasuk dari korban Yahudi. Nah, keterlibatan SEB ini memicu kontroversi karena transaksi keuangan mereka membiayai kedua sisi perang. Jacob Wallenberg memandu perdagangan Swedia dengan Jerman yang tampak netral di permukaan, tetapi menyimpan banyak rahasia. Seiring berjalannya perang, keterlibatan keluarga Wallenberg dalam urusan bisnis mulai menimbulkan kecurigaan, guys. Kegiatan yang awalnya merupakan strategi bisnis perlahan berubah menjadi kontroversi yang rumit.
Nah, batasan antara netralitas dan keterlibatan yang dipertanyakan semakin kabur, sehingga peran keluarga ini dalam perang sulit untuk diabaikan. Namun, terdapat hal yang unik nih guys. Di satu sisi, mereka menjalin hubungan bisnis dengan Nazi, tetapi di sisi lain, keluarga Wallenberg juga diam-diam membantu merencanakan penggulingan Hitler. Nah, tindakan ini merupakan pertaruhan yang sangat berisiko, di mana mereka harus bergulat dengan kesetiaan, kelangsungan hidup, dan juga moralitas. Dan kelompok perlawanan utama Jerman, Black Orchestra, bertekad untuk menggulingkan rezim Nazi. Mereka berencana melakukan kudeta, tetapi membutuhkan dukungan dari luar Jerman, terutama dari Inggris dan Amerika Serikat. Nah, disinilah keluarga Wallenberg berperan guys. Kedua bersaudara Wallenberg menjadi penghubung rahasia, menyampaikan pesan antara pihak perlawanan dan sekutu. Nah, Jacob Wallenberg bahkan bertemu dengan pemimpin perlawanan Jerman yaitu Karl Goerdeler pada tahun 1943. Nah, pertemuan tersebut menjadi yang terakhir sekaligus perjalanan terakhir Jacob ke Berlin selama perang guys. Keterlibatannya dengan pihak perlawanan telah terungkap, sehingga kembali ke Jerman sama aja dengan hukuman mati. Dan pada bulan Juli 1944, pihak perlawanan meluncurkan rencana pembunuhan Hitler yang dikenal sebagai Plot 20 July. Jacob Wallenberg bahkan diminta untuk menemui seorang kurir di Stockholm untuk menerima kabar keberhasilan kudeta. Namun, rencana tersebut gagal karena bom meledak tetapi Hitler selamat guys. Dan kurir tersebut pun tertangkap dan akhirnya dieksekusi, begitu pula dengan Goerdeler. Sementara, Jacob Wallenberg terlibat dalam negosiasi rahasia dan plot perlawanan keponakannya, Raoul Wallenberg, menjalankan misi yang berbeda. Ya, sama seperti pamannya, Raoul cerdas, banyak akal dan berani mengambil risiko. Ketika populasi Yahudi Hungaria menjadi target Nazi pada tahun 1944, Raoul ditugaskan untuk pergi ke Budapest dan melakukan intervensi. Dan pada saat itu, 700.000 orang Yahudi Hungaria dideportasi ke kamp-kamp pemusnahan. Nah, misi Raoul adalah menghentikan kekejaman ini. Di Hungaria yang dikuasai Nazi, Raoul menggunakan berbagai cara untuk menyelamatkan nyawa guys. Mulai ia memalsukan paspor untuk menyatakan individu Yahudi berada di bawah perlindungan Swedia, menarik ribuan orang dari kereta maut Nazi, dan mencegat orang Yahudi agar nggak dipaksa mengikuti pawai maut. Nah, pada hari-hari terakhir perang, ketika Nazi bersiap untuk memusnahkan 70.000 orang Yahudi di ghetto Budapest, Raoul dengan berani turun tangan, bernegosiasi, dan mengancam sehingga berhasil menghentikan pembantaian tersebut guys. Kontribusi Raoul Wallenberg ini sangatlah besar dan patut diakui. Keluarga Wallenberg yang tampaknya berhasil melewati masa sulit Perang Dunia Kedua dengan kekuatan yang bertambah, mulai menghadapi masalah setelah perang berakhir guys. Citra positif yang telah mereka bangun perlahan runtuh akibat penemuan dokumen oleh pasukan Amerika di Jerman pasca perang. Nah, dokumen-dokumen tersebut mengungkap hubungan erat antara SEB Bank, bagian dari kerajaan bisnis Wallenberg, dengan bos perusahaan Jerman yang terkait dengan rezim Nazi. Yang lebih mengejutkan lagi nih guys, terungkap juga bahwa Wallenberg membantu Nazi menyembunyikan aset mereka. Nah, karena pengungkapan ini menjadi berita besar pada tahun 1945, pemerintahan Amerika Serikat melalui Departemen Keuangan memasukkan keluarga Wallenberg ke daftar hitam Special Bloc Nationals, sebuah sanksi keuangan yang berat, sehingga reputasi global mereka pun hancur. Dan di Swedia, muncul keraguan dari masyarakat yang bertanya-tanya tentang rahasia lain yang mungkin disembunyikan oleh keluarga Wallenberg.
Nah, skandal ini nggak hanya merusak citra mereka, tetapi juga menghilangkan prestis yang telah mereka bangun selama beberapa generasi, guys. Dan di tengah hiruk-pikuk skandal yang terjadi, ada kisah tragis yang menimpa Raoul Wallenberg, seorang diplomat muda Swedia yang dikenal karena keberaniannya menyelamatkan ribuan orang dari kamp Nazi di Budapest. Nah, pada tahun 1945, saat pasukan Soviet memasuki Budapest, Raoul ditangkap dan dituduh sebagai mata-mata, lalu menghilang tanpa jejak. Nah, Uni Soviet awalnya menyangkal mengetahui keberadaannya, namun puluhan tahun kemudian mereka mengklaim bahwa Raoul meninggal karena serangan jantung pada tahun 1947 di usia 35 tahun. Namun, kebenaran tentang nasib Raoul tetap menjadi misteri hingga kini. Ironisnya, saat Raoul menghilang, keluarganya justru fokus memulihkan kekayaan dan posisi mereka di dunia pasca perang. Mereka nih berupaya menghidupkan kembali hubungan bisnis bahkan dengan Uni Soviet dan berencana memberikan pinjaman besar kepada rezim Stalin. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan juga. Apakah keluarga Wallenberg memanfaatkan pengaruh mereka untuk menyelamatkan Raoul? Ataukah mereka lebih mengutamakan keuntungan bisnis daripada mencari tahu nasib pahlawan kemanusiaan itu? Dan pertanyaan ini belum terjawab dan pemerintah Swedia pun seolah nggak berbuat banyak dalam kasus ini, meninggalkan Raoul tanpa bantuan. Di tengah kesulitan ekonomi, Jacob Wallenberg, pemimpin keluarga yang visioner, mulai mempertimbangkan untuk pensiun. Setelah berhasil membangun bisnis yang kuat dan melewati masa-masa sulit, pada tahun 1946 ia memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai CEO. Pengunduran dirinya menandai akhir dari sebuah era dan kepemimpinan dilanjutkan oleh adik laki-lakinya yaitu Marcus Wallenberg ini. Nah, si Marcus membawa semangat baru guys dan visi yang kuat untuk mengembangkan bisnis keluarga Wallenberg. Ia mengubah Atlas Diesel menjadi Atlas Copco yang mendunia. Ia juga berperan penting dalam pengembangan pesawat tempur saat Swedia dan mahir dalam negosiasi perjanjian perdagangan selama perang. Nah, selama 50 tahun, dari tahun 1930-an hingga kematiannya pada tahun 1982, Marcus selalu menjadi pusat dari setiap keputusan penting. Namun, kekuasaan yang besar juga berarti tekanannya juga luar biasa ya. Beban warisan keluarga bukanlah hal yang mudah untuk dipikul. Dan seiring berjalannya waktu, Marcus menyadari bahwa ia harus mempersiapkan generasi penerus. Ia memiliki dua putra, Mark Wallenberg Jr. dan Peter Wallenberg. Nah, si Mark dipersiapkan sejak muda nih untuk meneruskan kepemimpinan. Pendidikan dan karirnya dirancang khusus untuk tujuan ini. Tugasnya juga jelas, melanjutkan warisan keluarga. Nah, ia pun bekerja keras untuk menggabungkan dua bank besar Swedia, yaitu Skandinaviska Banken dan SGB, menjadi SGB yang dikenal saat ini guys. Namun, tekanannya ia hadapi tentu sangat besar, karena semua orang mengharapkannya untuk sukses. Dan pada tahun 1971 terjadi tragedi yang gak terduga. Di usia 47 tahun, Mark Wallenberg mengakhiri hidupnya sendiri. Tragedi ini tentu sangat memukul keluarga Wallenberg. Beban harapan dan warisan keluarga yang berat tampaknya terlalu berat untuk dipikul oleh Mark sendirian. Sehingga kepergiannya meninggalkan kekosongan besar dalam bisnis keluarga. Nah, adiknya Peter Wallenberg ini yang selama ini lebih memilih untuk menjauh dari sorotan tiba-tiba harus mengambil alih kendali. Peter menempuh jalan yang berbeda dari tradisi keluarga. Ia memulai karirnya dari bawah di Atlas Copco di Afrika. Ia membangun karirnya sendiri dari awal. Dan hubungannya dengan sang ayah yang sempat bertegang dan ia tahu bahwa ia harus membangun masa depannya sendiri. Namun dengan kepergian Mark yang tiba-tiba, jalan hidup Peter pun berubah arah.
Keluarga membutuhkannya dan meskipun bukan anak yang terpilih, Peter tetap maju dan bertanggung jawab meskipun banyak yang meragukannya. Ketika ayah si Peter meninggal pada tahun 1982, ia resmi menjadi kepala bisnis keluarga. Banyak yang meragukan kemampuannya ini, namun Peter bertekad guys untuk membuktikan keraguannya itu salah. Selama bertahun-tahun ia nggak hanya mengelola bisnis, tetapi ia juga membawanya ke tingkat global. Ia melakukan restrukturisasi besar-besaran dan berhasil membeli kembali saham Atlas Copco dan Stora Kopparberg dari Volvo, mengamankan kepemilikan keluarga di perusahaan-perusahaan tersebut. Dan ia juga mendirikan Patricia Industries yang menjadi bagian penting dari perusahaan investasi mereka, yaitu investor AB. Nah, ini hanyalah awal dari dampak besar Peter pada warisan keluarga Wallenberg. Keluarga Wallenberg yang telah lama dikenal memiliki pengaruh besar, kini kekuasaannya semakin meluas di bawah generasi kelima guys, yaitu Jacob Wallenberg, Peter Wallenberg Jr., dan Marcus Wallenberg. Kerajaan bisnis mereka diperkirakan bernilai antara 250 hingga 500 miliar euro, setara dengan kekuatan finansial tokoh-tokoh seperti Elon Musk. Namun, nggak seperti Musk guys, keberadaan Wallenberg jarang disorot karena sebagian besar kekayaan mereka tersembunyi dalam yayasan. Yayasan ini berfungsi untuk menghindari pajak warisan dan memastikan kekayaan keluarga tetap terjaga. Dengan aset lebih dari 30 miliar dolar dan saham di perusahaan publik senilai lebih dari 660 miliar dolar, kekayaan Wallenberg nggak tercermin dalam daftar orang terkaya. Dan pengaruh mereka terhadap ekonomi Swedia ini sangat kuat, bahkan pemerintah pun harus bekerja sama dengan mereka. Dan keluarga Wallenberg berhasil mengatasi kutukan generasi ketiga dengan terus mewariskan kekayaan dan nilai-nilai keluarga. Nah, mereka fokus pada bisnis dan filantropi sehingga jarang memberikan wawancara dan menjaga kehidupan pribadi mereka dari publik. Dan moto keluarga mereka sendiri, Es no videri, mencerminkan pendekatan mereka yang rendah hati. Meskipun gak mencolok, kekuatan dan pengaruh Wallenberg ini sangat nyata ya. Mereka pun dianggap sebagai penguasa ekonomi Swedia dan pekerja amal dengan bayaran terbaik di dunia. Sehingga kekuatan dan filantropi mereka membuat mereka sulit disentuh karena menyerang Wallenberg sama juga kalian ini ya menyerang negaranya langsung, yaitu Swedia. Keluarga Wallenberg adalah contoh keluarga yang berhasil membangun dan mempertahankan kekayaannya lintas generasi. Mereka mengendalikan perusahaan-perusahaan besar seperti Ericsson, AstraZeneca, dan Saab, namun tetap menjaga kerahasiaan dan menghindari sorotan publik guys. Strategi cerdas mereka seperti sistem yayasan memastikan kekayaan mereka tetap dalam keluarga. Itu dia video kali ini. Gimana menurut kalian? Kira-kira keluarga Wallenberg kalau disandingkan dengan Rockefeller, kira-kira kalau menurut kalian pribadi mana yang lebih powerful dan mana nih yang menurut kalian paling kaya? Coba tulis komentar kalian di bawah. See you at the next video. Bye.